Ya, jadi gini bahwa TBC itu sebenarnya penyakit yang bisa mengenai semua organ, tidak hanya di paru-paru. Memang di kita taunya TBC adalah TBC paru, nah, karena memang taunya gitu. Tapi sebetulnya bisa kemana-mana, bisa ke kulit, bisa ke usus, bisa ke sendi, dan bisa kalau ke tulang bisa juga ke tulang belakang. Dan kebetulan kalau saya kan ahli bedah tulang belakang, banyak menangani kasus yang TBC tulang belakang, di mana TBC-nya itu bakterinya lari ke tulang belakang dan merusak tulang belakang dan punya efek akibat kerusakan tulang belakang itu maupun ke sarafnya. Dan meningkat oleh karena ada penyakit penyertanya, misalnya HIV/AIDS gitu, kemudian juga penyakit gula itu memudahkan terkena TBC tulang belakang. Ya tidak seperti TBC paru-paru karena itu open ya, jadi berdahak terus keluar bakterinya terus lewat debu menular lewat sana, enggak seperti itu. Memang TBC tulang belakang bisa asal muasalnya dari paru-paru yang lari ke tulang belakang atau ke saraf tulang belakang yang bisa menekan tulang belakang menjadi kelumpuhan. Jadi tidak, pasiennya itu bisa, saya dapat pasien dari anak-anak 2 tahun, 3 tahun sudah kena juga TBC tulang belakang sampai tua dan tidak melihat usia, tidak melihat sosial ekonomi. Ada pasien saya yang TBC itu gemuk gitu loh. Jadi tidak terlalu kurus. Ya memang paling banyak kurus, tapi gemuk itu 80 kilo tapi ternyata TBC tulang belakang. Tapi munculnya itu memang gejalanya kadang-kadang nggak ngerti, nggak terdiagnosis. Ya, diagnosis karena memang nggak kelihatan, ada yang nggak batuk, ada yang batuk gitu loh. Jadi tahu-tahu nyeri tulang belakang, tahu-tahu ada yang lumpuh, datang sudah lumpuh. Tidak semua yang TBC paru pasti kena tulang belakang, tidak, hanya sebagian. Ya memang paling banyak port entry-nya maksudnya dari paru, paling banyak. Jadi tidak semua TBC tulang belakang dioperasi. Ada beberapa syarat pasien yang memerlukan operasi. Karena kita lihat problem pasien TBC tulang belakang adalah satu, dia ada kerusakan tulang sehingga namanya fraktur patologis, patah yang tidak wajar. Kalau orang jatuh dari plafon, dari ini kan patah tulang belakang itu wajar, terjun itu patah wajar. Ini hanya ngangkat beban ringan tapi tulangnya jadi patah, itu patah namanya fraktur patologis. Satu, problemnya itu satu dulu. Kedua, back pain, nyeri pinggang. Lah itu ada mungkin ada sesuatu di situ, ada infeksi atau adakah kelainan yang lain. Kedua, ada instability karena tulangnya tadi ada kerusakan, tidak stabil. Jadi tidak stabil. Kemudian juga problem defisit neurologis, ada menekan tulangnya rusak, menekan sarafnya di kelumpuhan, atau memang kena sarafnya sendiri, mielitis TB, ada kelumpuhan, tapi tulangnya bagus. Jadi patofisiologisnya beda-beda itulah. Nah, itu yang problem-problem itu yang harus diatasi. Ada kalanya memang pasien ini memang tidak operasi juga sembuh. Yang wajib operasi adalah satu, ada kelumpuhan, namanya defisit neurologis. Ya udah mengganggu buang air kecil, buang air besar maupun tidak bisa jalan. Kemudian ada instability, jadi ada tulangnya tidak stabil banget. Terus ada deformitas, bongkoknya luar biasa, jadi nyerinya hebat. Itu wajib. Ya, tapi kalau selama masih stabil, masih dalam fase-fase awal, ya pasien saya diobati TB saja, diobservasi sampai benar-benar dinyatakan bagus, tidak operasi. Bahkan ada yang pasien kita siapkan untuk operasi, kan ketemu TB langsung tidak operasi, enggak, harus ada umbrella-nya dulu, harus ada payungnya dulu, harus dapat pengobatan oral antituberkulosis minimal lah 2 minggu baru kita berani operasi, karena takut spread kemana-mana. Ada yang kita tunggu ternyata 3 bulan pasiennya tadinya tidak bisa jalan, pengobatan 3 bulan, kumanya hilang, menekannya hilang, berkurang, jalan. Akhirnya malah waktu nunggu operasi jadi nggak jadi operasi.